Welcome to Oces Ria, obrolan cerdas. Kok jadi lupa ya? Obrolan cerdas sensitif. Rifan dan Aal. Sore ini kita kedatangan Kang Denny sama Mbak Vina, pasangan yang romantis. Amin, semoga. Ya, dulu kita pernah kerjasama ya Kang Denny, Mbak Vina, tahun 2000. 9 tahun yang lalu. 9 tahun 2013 ya? 2012-13 ya, iya 8,5 tahun yang lalu. 2013, waktu itu acara apa, Indonesia Mencari Bakat. Iya. Sebelumnya saya juga terima kasih banyak udah ikut dilibatkan. Nah, kita mau tanya nih Kang Denny sama Mbak Vina, kenapa sampai ada keidean untuk mengajak kolaborasi seniman penyandang disabilitas, terutama saya sendiri waktu itu. Gimana Kang Denny, Mbak Vina? Jadi waktu itu tuh tantangannya adalah berkolaborasi seni dengan pelaku seni. Nah, kalau pelaku seni biasa kan orang-orang itu biasa lihat. Saya itu ingat waktu saya dulu kecil, Kang, itu umur berapa ya? Umur mungkin 8 tahun lah ya. Itu dibelikan alat-alat lukis dan semuanya. Terus mungkin karena kita sering belanja ke toko itu, kita itu dikirimin selebaran yang dulu apa ya namanya ya? Pokoknya di situ tuh teman-teman yang disabilitas itu melukis di situ, dan mereka itu menjual lukisannya. Ada selebarannya, saya masih ingat. Kayak masih ada kok itu kartu ya? Ya betul. Nah, kartu itu betul dijual 12 buah gitu. Terus akhirnya kita beli itu. Nah, saya itu terinspirasi yang waktu itu ada yang menggunakan mulut sama yang menggunakan kaki. Iya. Terus umurnya usianya dekat dengan saya, tapi gambarnya lebih bagus. Terus saya dalam hati memang tertantang, tapi berikutnya itu kagum. Dan kita tahu bahwa oh ternyata memang seni itu milik semua orang. Dan kan kalau saya berpikir kan, kalau orang penyandang disabilitas itu bekerja, itu kan sesuatu yang merupakan keharusan. Tetapi kan saat dia itu melakukan seni, dia kan sebenarnya bisa memilih, karena keterbatasannya ini dia tidak perlu melakukan itu, melakukan yang lebih mudah lah kalau boleh saya bilang. Tapi dia dengan gigih melakukan ini tadi, itu membuat saya itu mengetahui bahwa manusia itu ternyata kalau dia itu memiliki kemauan dan memiliki kalau saya bilang apa ya, ide dan sebagainya, itu apapun jalannya itu pasti bisa diwujudkan. Jadi kalau lukisan yang dihasilkan oleh penyandang disabilitas itu, kalau menurut saya mau disejajarkan dengan pelukis yang jago sekalipun tapi menggunakan tangan, itu tetap memiliki sebuah nilai tersendiri yang saya pikir ini nilai perjuangan yang luar biasa seperti itu. Nah, karena kemarin itu kita tahu itu, kita cari juga yang punya latar belakang yang sama, terus akhirnya juga dengan Vina ini tadi, siapa tahu kan jarang-jarang ini seni itu disaksikan, seni rupa ya terutama dalam proses penciptaannya disaksikan di televisi. Nah, saya pengen itu juga jadi pesan untuk orang-orang juga. Selain itu kan memberikan pesan juga bahwa saat ini pun, ini kan 8 tahun berlalu, walaupun memang akhirnya sekarang ada beberapa hal yang kalau di Jakarta terutama ya, ini untuk teman-teman penyandang disabilitas ini kan ternyata fasilitasnya juga diperbaiki. Nah, itu disebarkan ke seluruh kota gitu, agar orang-orang ini tahu bahwa mereka ini sama-sama seperti kami semua ini, dan berhak juga untuk mendapatkan satu layanan yang sama. Jadi sekali lempar itu 2 pulau terlampaui gitu. Betul. Saat itu gitu, itu yang kami pikirkan. Nah, waktu dicari di Google yang pertama kali muncul ya Pak Faisal ini. Jadi waktu itu terus kita mengontak gitu. Kira-kira begitulah itu sejarahnya, latar belakangnya di balik layar. Iya, saya senang banget tuh waktu diundang dan diajak kolaborasi, walaupun saya juga sebenarnya deg-degan juga apa bisa atau enggak, karena saya sendiri kan latar belakangnya bukan itu kan satu hal yang penonton juga langka gitu menonton. Iya, nggak tahu kan prosesnya. Betul. Nah, waktu itu kan prosesnya udah ada tuh, kita diundang lalu kita latihan. Iya, betul. Dan saya juga ternyata dikasih kesempatan juga sama Kang Denny untuk latihan dan mencoba pasir dan papannya ya, Kang Denny ya. Iya. Dan kita juga langsung latihan bareng dengan Mbak Vina sendiri. Nah, kalau buat Mbak Vina sendiri,
Gimana Mbak perasaannya waktu proses kita kolaborasi bareng waktu itu? Apa ya? Apa ada deg-degannya atau bagaimana gitu? Kalau saya sendiri juga ya lumayan deg-degan karena ini untuk Kalau pertama aku sih, kalinya juga. Ya, silakan Mbak. waktu itu sih deg-degan banget ya, deg-degan mau ketemu Pak Faisal gimana, apa mau apa enggak gitu, karena kan memang apa namanya, istilahnya ini juga baru kan. Nah pas saat tampil sih aku sih yakin Pak Faisal bisa, karena memang apa ya, maksudnya Pak Faisal sendiri memang sudah punya kemampuan, kemudian juga nggak malu buat tampil di depan umum gitu. Maksudnya itu kan panggung gitu, orang-orang awam aja kan kadang-kadang kalau di atas panggung tuh suka deg-degan, tapi kayaknya Pak Faisal bisa nih di atas panggung. Jadi setelah kita mencoba beberapa kali, kayaknya pokoknya jalanin aja, pasti bisa di atas panggung, karena kan di dunia pertunjukan kan dengan gemerlapan itu kan kadang-kadang suka bikin kita nervous gitu. Ternyata lancar-lancar aja dan ternyata dapat sambutan yang luar biasa gitu. Jadi senang banget pas saat itu. Ya soalnya kan kami kan sekolahnya di seni rupa ITB juga, Faisal. Nah terus kita itu melihat teman-teman ini yang jago-jago ya, kita ngomong ya, pelukis-pelukis yang sekarang ini pun terkenal dengan lukisan mereka yang harganya itu ratusan juta. Itu pun kalau di interview kadang-kadang mereka tuh kagok gitu kalau orang Sunda mah bilangnya. Jadi mereka ini enggak, memang kalau pelukis itu kebanyakan kan introvert. Mereka itu menghabiskan waktu di studio melukis. Nah itu terus ini adalah satu hal yang kemarin itu juga tantangan, ditanya sama orang TV, orangnya pede apa enggak seperti itu, karena seniman itu kebanyakan seperti itu. Terus apalagi kan ditambah yaitu tadi bahwa teman-teman pun, saya juga punya beberapa teman yang penyandang disabilitas, nggak semuanya itu ekstrovert. Mereka itu walaupun mereka percaya diri dengan kondisi mereka, tapi waktu di TV pun nggak semua orang itu bisa seluas Pak Faisal gitu. Untungnya kemarin semuanya berjalan dengan baik gitu. Dan akhirnya ya pesan-pesan itu tersampaikan semua. Ya. Jadi pihak televisi pun waktu itu menanyakan respon apakah ini apa ya kesiapannya, lalu lain-lain. Apakah nanti, karena kan live. Jadi kalau live itu kan kita nggak bisa menyunting. Dan resikonya terlalu besar. Tapi bukan lebih ke karena Pak Faisal ini penyandang disabilitas, bukan, tapi secara personal itu psikologi seorang seniman yang bukan performer itu memang nggak banyak yang bisa seperti itu. Vina pun aja di awal-awal itu juga kagok gitu di atas panggung, karena dia kan cuman seniman gitu, bukan performer, tapi akhirnya setelah berjalannya waktu kan orang terbiasa. Iya, betul. Ya, saya juga senang sih waktu proses latihan maupun proses kita syuting langsung, dan tema yang kita bawa juga ternyata mengena juga, dan Mbak Vina juga waktu itu setuju dengan tema mengenai aksesibilitas yang sekarang ini di Indonesia. Coba kita kampanyekan terus, karena memang aksesibilitas itu penting ya Kang Denny dan Mbak Vina, buat penyandang disabilitas akses untuk sekolah, bekerja, itu yang kadang-kadang buat kita jadi terhambat di di sosial kehidupan kita sehari-hari. Dan alhamdulillah kata Kang Denny tadi, mungkin pesan-pesan yang waktu kita gambarkan di Pasir itu mungkin mudah-mudahan bisa jadi tersampaikan ya, dan jadi kampanye pemerintah maupun masyarakat lainnya. Betul. Iya, senang ya. Tapi selama ini Kang Denny sama Mbak Vina masih bergelut di lukisan pasir. Namanya benar ya Kang Denny ya, lukisan pasir. Betul, lukisan pasir ya. Itu kebanyakan memang akhirnya kami ini selain yang memang berkarya sendiri yang sifatnya gambar pribadi, seringnya itu ya selama 1 bulan itu bisa 3-4 kali itu mengisi acara perusahaan. Kalau dulu memang ada pertunjukannya, kalau sekarang itu direkam terus kita berikan kepada mereka seperti itu. Jadi prosesnya itu tadi, perjalanannya itu yang direkam, dan karena ada ceritanya kan. Ada voice overnya seperti animasi gitu. Dan itu yang biasanya sekarang kami lakukan sejauh ini. Nah, kalau lukisan pasir itu sejarahnya gimana sih Kang Denny? Kalau kita boleh tahu, buat edukasi teman-teman juga, sejarah misalnya. Coba ceritain, Mama. Dari mana, siapa yang menemukannya? Sebenarnya memang bukan ditemukan di Indonesia ya.
itu dari Hungaria ya, Cekoslovakia. Budapest. Budapest kotanya. Nama senimannya Ferenc Čaku. Jadi sekitar tahun 96 dia menemukan seni lukis pasir itu. Jadi memang nggak banyak ya. Jadi istilahnya dia menemukan, kemudian banyak yang mengadopsinya gitu. Jadi di sana dia meng-create satu, ya hampir persis seperti yang saya dan Mas Dedi lakukan, bentuknya seperti itu, dan ada ceritanya, ada musiknya seperti itu. Jadi memang hampir setiap negara mengadopsi itu gitu. Jadi nggak banyak negara-negara, nggak banyak orang-orang seniman yang memang mengadopsi bergelut di bidang lukis pasir ini. Jadi paling di setiap negara cuma beberapa orang aja gitu. Kalau di Indonesia, karena memang mungkin di Indonesia juga cuma beberapa ya. Ya, di Indonesia itu yang kalau dari kampus kami sendiri itu ada 5 orang. Saya, Vina, ada Abe Rubio, Romano, sama ada lagi itu Mas Fauzan Ja'far. Ya, terus di Jakarta juga ada beberapa yang juga belajar juga dan mengisi acara corporate juga. Cuman kami juga nggak terlalu kenal dekat dengan mereka, tapi memang sejak tahun 2012 itu jadi menginspirasi banyak orang ini bisa belajar seni lukis pasir juga, dan harapan kita itu sebisa mungkin ya orang ini belajar biar bisa bertukar teknik, karena kan setiap orang kalau seni itu semakin banyak yang belajar pasti akan semakin kita bisa ngobrol. Sama seperti juga Faisal ini kan kalau melukis misalkan apakah ternyata ada orang yang menggunakan kaki atau mulut dan sebagainya. Ini kan kita cari bukunya tuh kan nggak ada, jadi kita akhirnya akan bertukar itu dari ini kan diskusi. Iya, sesama. Kalau kuas, ya apakah dia memang harus digigit atau kuasnya seperti apa. Dan kalau sebenarnya pun ada orang yang mencoba untuk mendevelop gitu ya sebuah kuas yang bisa digunakan untuk oral gitu, itu pasti sebenarnya akan lebih bagus dan memudahkan. Bahkan nanti mungkin bisa jadi satu pelajaran sendiri untuk teman-teman disabilitas ini yang ingin mengembangkan dan menyalurkan itu tadi, bisa seperti itu. Jadi kalau Kang Denny sama Mbak Vina sendiri ngajar langsung nggak untuk lukisan pasir ini ke masyarakat atau nggak buka? Kita pernah menawarkan waktu itu, cuman memang terkendalanya itu terkendala alat yang memang ini nggak bisa dibeli. Alatnya harus dibuat, Pak Faisal. Berbeda dengan kalau misalkan ada orang mau belajar seni lukisan painting menggunakan cat seperti itu kan kita tinggal pesan di marketplace juga banyak gitu. Nah kalau ini alatnya harus kita buat, dan membuat alatnya ini kan jutaan. Jadi akhirnya orang itu mentok di situ dulu gitu. Sama kayak misalkan orang mau belajar main drum sama belajar gitar sama nyanyi, pasti kan lebih banyak orang yang nyanyi karena nggak ada instrumennya. Nah kalau drum itu kan di Indonesia juga pasti langka, karena kita set drum itu kan puluhan juta, seperti itu kira-kira. Oh, jadi alatnya sendiri itu mahal ya, Kang? Ya, alatnya itu mahal karena kan kita harus menangkap bayangan menggunakan cahaya yang backlight itu tadi. Menggunakan lampu listrik juga? Ya, lampu listrik, tapi listriknya sih nggak terlalu mahal ya. Cuman ya membuat alatnya itu tadi kan harus menggunakan kotak seperti itu. Sedangkan kalau kita ajarkan menggunakan yang kayak meja tracing seperti itu, hasilnya kurang maksimal. Kira-kira boleh tahu, Kang, berapa untuk buat mejanya? Kalau alat itu, meja itu tuh minimal 5 juta, itu yang paling sederhana. Iya. Dan itu pun bentuknya tuh besar gitu, mungkin 3 kalinya keyboard piano itu ya. Iya. Keyboard untuk 3 itu dijajar horizontal seperti itu. Dan itu pun kan kalau ditaruh di rumah kan pasti posisinya juga harus khusus. Iya. Sedangkan itu nggak bisa dipindah-pindahkan dengan gampang, karena kalau kita pindahkan nanti akrilik atau kacanya itu pecah. Oh, kacanya juga khusus. Gitu, jadi butuh tempat sendiri. Iya. Iya, sebentar. Iya. Nah, Mbak, kalau Mbak... Anakku lagi. Iya, nggak apa-apa, Mbak. Ya, kan itu tadi dari alatnya, Mbak ya. Kalau dari jenis pasirnya sendiri, ada banyak jenis pasirnya atau hanya satu jenis aja gitu, Mbak? Yang kita pakai sih satu jenis, namanya pasir silika. Nah, memang itu juga karena memang kita dulu juga nggak tanya langsung sama si kreatornya. Jadi kita benar-benar riset sendiri, cari pasir yang benar-benar memang bisa dipakai untuk lukis pasir itu. Jadi dari mulai cari waktu itu pasir
nyobain pasir dari tanah doang, terus udah gitu nyari pasir pantai, pokoknya semua yang bentuknya bubuk itu kita coba, ternyata yang memang bisa tuh pasir silika, karena memang dia butirannya ya pasir silika pun nggak semua butirannya bisa dipakai ya, jadi ada butiran dengan mesh khusus, dengan ukuran khusus yang bisa digunakan, karena memang dia tidak apa ya istilahnya tidak lengket di tangan, kemudian juga nggak ukurannya nggak terlalu besar gitu. Jadi memang benar waktu itu karena aku sama Mas Denny kan benar-benar karena memang waktu itu terinspirasi dari YouTube channel, ngeliat orang Ukraine lagi perform dan itu sangat booming sekali pada saat itu. Jadi kita benar-benar riset ini kayaknya belum ada di Indonesia nih. Jadi benar riset sendiri alat segala macam, kemudian si material pasirnya pun kita cari, akhirnya ketemu itulah yang bisa dipakai untuk performance lukis pasir itu gitu. Pasir silika itu sendiri apa dijual di Indonesia atau harus kita beli dari luar? Ada, itu sebenarnya pasirnya tuh kalau mungkin sering ke toko akuarium itu tuh buat menjernihkan air. Biasanya tuh ukurannya besar-besar. Ukurannya tuh macam-macam, ada yang ukurannya besar sampai ukuran yang paling kecil. Jadi benar-benar kalau misalnya untuk lukis pasir sendiri memang ukurannya yang paling kecil, ya nggak paling kecil banget sih, pokoknya sesuai bisa kita genggam, bisa kita pokoknya udah kerasa di kira-kira mesh segini oke bisa nih dipakai gitu. Waktu itu nemu ini di toko akuarium pertama kali. Tapi memang sebenarnya si material ini yang dengan ukuran segitu agak sulit sih dipesan. Kadang-kadang kita pesan belum tentu ada. Jadi memang kayak harus menunggu kira-kira berapa lama kan. Terkadang kita pakai pasir itu pun terbuang terus lama-lama habis gitu. Jadi memang kadang-kadang memang kita harus nyetok terus udah gitu pesan dengan kuota berapa, terus udah gitu belum tentu bisa langsung ada kayak gitu. Kendala ini sih sebenarnya kendala material sih yang mungkin tadi kita juga sampaikan kenapa orang agak sulit mempelajari ini dengan material dan alat, karena kadang-kadang wah nggak bisa nih si pasirnya nih nggak tersedia gitu aja. Sempat pernah pesan pasir sekitar 6 bulan yang lalu terkendala karena dia lagi itu dari luar pulau kan, ada dia harus pengiriman menggunakan kapal, ada badai segala macam, nggak bisa dikirim gitu, kayak gitu-gitu. Jadi lebih karena apa ya, keterbatasan material itunya aja sih. Jadi kita pun terkadang kalau misalnya mau mengajarkan atau mungkin mau mau mesan atau apa kan, kadang-kadang kita kan mesti make sure bahwa si material dan alat ini kan emang harus bisa itu available gitu. Jadi ya itu aja sih. Itu pasirnya bisa dipakai lama, Mbak? Misalnya kalau kena air atau masih bisa dipakai lagi atau gimana? Bisa, masih bisa dipakai lagi. Jadi paling dikeringin, dijemur kayak orang ini aja, dijemur kerupuk gitu, nanti disangrai dulu kayak gitu. Kayak gitu dicuci, misalnya kita pisahin, disaring gitu, diayak, dipisahin sama kotoran-kotoran kan kadang-kadang masuk gitu, misalnya ada semut masuk, semut mati atau diserangga-serangga, ya udah dipisahin gitu. Kayak gitu sih. Cuman terkadang kan kalau misalnya kita pakai kan kebuang-buang ya, kita lempar terus buang kemana kan, kadang-kadang udah lama-lama habis ya pasirnya, itu aja sih. Makanya kita perlu membeli lagi untuk ketersediaan itu aja sih sebenarnya. Iya. Gitu. Kalau pakai pasir kucing bisa nggak, Mbak? Aduh, nanti tiba-tiba kucing yang naik ke situ. Kucingnya malah yang lukis. Nah, kalau Mbak Vina sendiri berapa lama, Mbak, untuk bisa jadi benar-benar profesional menjadi pelukis pasir? Latihannya berapa lama ya? Dulu tuh pertama tahu kan tahun 2009 itu, karena waktu itu lihat ada pertunjukan di YouTube itu aku sama Mas Denny. Itu 2009 acara Ukraine Got Talent, namanya Ksenia Simonova, lukis pasir dari Ukraine itu. Wah ini kayaknya bagus, makanya aku cerita kan tentang kita create si Mas Denny desain mejanya, kemudian aku cari pasirnya. Terus dari situ mulai kita belajar. Kita bikin alatnya dulu nih, belum kan harus kalau mau belajar kita mesti bikin si tempatnya dulu, tempat gue kita belajar. Dan udah akhirnya dari 2009
belajar kalau karena Mas Denny udah di dunia pertunjukan sebelumnya, jadi sebenarnya Mas Denny duluan yang perform, aku belajarnya bareng, cuman karena Mas Denny udah di dunia pertunjukan, Mas Denny perform duluan, ada di beberapa acara, waktu itu bikin azan di Indosiar, di acara Metro TV juga pernah. Terus aku masih belajar, maksudnya masih belum percaya diri untuk tampil karena kan memang bukan dari dunia pertunjukan nih. Aku memang ada latar belakang seni, cuma memang bukan dari dunia pertunjukan. Ya udah, aku pasah aja sampai akhirnya beberapa kali pernah show off air aja untuk melatih keberanian di atas panggung. Terus kemudian akhirnya Mas Denny bilang, itu ada acara Indonesia Mencari Bakat, cobain kamu ikutan. Karena itu kan sesuatu yang beda. Istilahnya kalau misalnya kadang-kadang kan sama Mas Denny di dunia pertunjukan, namanya pertunjukan ya, ini kan lukisan pasir ini bukan cuma lukisan yang cuma dilihat hasil akhirnya aja, tapi kan prosesnya, karena ada ceritanya. Nah di situ tuh mesti tampilnya pun kan di depan umum untuk menceritakan sesuatu. Makanya ya udah kamu coba aja tampil di depan umum, biar tahu nih, orang-orang tahu nih lukisan pasir ini kayak gimana, memperkenalkan supaya kita pun istilahnya kalau tanda kutip mau jualan gitu, jadi gampang, lebih mudah karena ada di televisi gitu. Jadi orang tahu, oh ini tuh maksudnya, jadi orang paham ketika kita ingin menawarkan sesuatu, jadi oh ada referensinya dari televisi itu, oh dari TV, kemudian oh itu seperti ini, jadi orang tuh terbayang gitu. Ya udah, makanya Mas Denny support aku untuk di Indonesia Mencari Bakat itu, dan akhirnya ya udah tampil di situ gitu. Itu juga masih belajar ya, istilahnya kita terus belajar ya, karena maksudnya kan nggak akan ya, sesuatu ini kan pasti berkembang ya, ada yang baru seiring dengan tantangan juga dari juri seperti itu. Kita kan pasti mencari sesuatu yang baru, ya udah dari situ aja terus belajar kayak gitu. Dan juga belajar dari orang-orang yang seperti Pak Faisal yang kita kolaborasi. Jadi maksudnya belajarnya nggak cuma kita belajar lukis pasirnya aja, tapi belajar sama orang-orang yang kolaborasi gitu. Iya. Kan kalau di dunia lukisan itu kan ada beberapa aliran atau teknik gitu. Nah kalau di lukisan pasir sendiri ada alirannya nggak atau teknik tertentu nggak, Kang Denny mungkin? Kalau aliran itu kan, masukin dulu itu ke dalam. Kalau aliran itu kan, kalau di kita naturalis, karena kita itu kan harus informatif. Kalau misalkan gambar manusia harus bentuk manusia yang naturalis, karena memang tujuannya di sini sama seperti animasi itu menginformasikan cerita. Jadi kita nggak bisa abstrak atau impresionis seperti itu. Sebentar, Pak. Iya, apa-apa. Nah, kalau Mbak Vina sini ada teknik-teknik tertentu nggak untuk lukisan pasir? Kalau teknik ke gambarnya ya, misalnya aku sih mungkin menunjuk ke teknik menggambarnya ya. Teknik menggambarnya sih sebenarnya kan memang menggunakan kalau saya menggunakan tangan, dan kadang-kadang dibantu sama misalnya untuk yang kecil-kecil, untuk detail-detail pakai lidi kayak gitu. Jadi basically sih sebenarnya sih memang menggunakan apa yang kita punya, karena kan istilahnya itu kan harus cepat ya. Jadi dengan tangan itu kita bikin misalnya dengan buku-buku dengan jari-jari, dengan buku-buku, atau misalnya dengan bagian ini kalau mau bikin ini, atau dengan kuku digurat seperti itu aja sih sebenarnya. Simple. Jadi sebenarnya tekniknya sih nggak ada yang khusus ya. Maksudnya kita bisa menemukan kita enaknya bikin ini seperti apa kayak gitu, dengan apa yang kita miliki, dengan contoh juga. Orang itu bikinnya kayak gini ya, enak deh kayaknya bisa bikin seperti ini, ditabur atau ditabur atau dihapus. Jadi dari bidang yang gelap terangnya kan kita bisa tabur jadi membentuk sesuatu, atau kita bisa hapus jadi ada bentuknya dari sisi terangnya seperti itu kayak gitu. Ini kayaknya adenya aktif banget, apa udah mulai ikut-ikutan
melukis pasir juga nggak, Mbak? Dia sih suka apa ya istilahnya, suka gangguin. suka gangguin. Basically sih yang saya lihat ya kalau dari lukis pasir itu memang anak-anak tuh tertarik banget. Anak tuh juga tertarik banget, maksudnya itu kan sesuatu yang apa ya, maksudnya media pasir itu kayak ada lampu, ada ini, terus mereka megang-megang gitu kan, kayaknya tuh mereka tuh apa relax gitu. Jadi mereka tuh ya udah mereka berkreasi aja gitu dengan si meja pasir itu. Jadi kebetulan kan si meja pasir itu ada di rumah kan, jadi ada anakku sama tetangga suka main-main kayak gitu. Jadi memang walaupun mereka tidak menekuni secara apa ya istilahnya, secara profesional, maksudnya kan ya karena mereka juga masih belajar kan, namanya juga anak-anak, mereka basically punya insting atau punya keinginan untuk berkesenian gitu. Misalnya mereka suka gambar-gambar, mereka suka bernyanyi, dan kebetulan ini kan karena medianya media seni lukis ya, Ya. Jadi istilahnya mereka seneng coret-coret apa, pokoknya istilahnya membuat mereka happy aja, nggak serius, cuma membuat mereka senang aja. Kayak kita gambar-gambar di pasir pantai gitu kan, kita gosok-gosok gitu kan, seneng gitu. Ini juga seperti itu gitu. Wah, ini ada bentuknya lucu ya, baru bagus. Walaupun mereka nggak bisa bentuk, maksudnya belum bisa membentuk seperti kita yang real, yang nyata, yang realis. Setahu Mbak Vina, udah ada belum pelukis pasir yang dengan dengan orang penyandang disabilitas di luar ataupun di Indonesia? Belum ada ya? Belum ada sih, belum ada. Gitu. Kira-kira kalau ada, kira-kira misalnya ada teman-teman penyandang disabilitas nih pengen belajar jadi pelukis pasir. Boleh banget. Itu bisa ya Mbak, ke Mbak Vina atau misalnya ke Mbak Mas Den. Iya, bisa banget. Nanti kan kita juga ada tempat, ada studio gitu, bisa datang ke sana kalau misalnya ya mungkin kalau udah melewati masa pandemi ini ya agak saya di sana bisa enak gitu kalau misalnya pengen belajar, pengen itu kan, karena tempatnya istilahnya tempat buat kerja gitu, jadi di situ bisa bebas gitu. Kalau di sini karena lagi pandemi kan, aku taruh mejanya juga di luar rumah gitu. Jadi kan kalau di studio di rumah ini kan di tempat lain gitu, jadi ya selama lockdown ini ya di rumah aja, jadi nanti mungkin kalau misalnya ini bisa main-main ke sana gitu. Nah, kalau selama pandemi ini udah pernah live lewat online gitu nggak Mbak, untuk melukis pasirnya? Kalau online sendiri, kalau online dengan istilahnya di hire klien sudah pernah gitu. Jadi nggak ada kesulitan ya Mbak untuk live online? Live online untuk sih. melukis pasirnya. Kalau untuk maksudnya online tapi melakukan lukisan pasir. Jadi online. Iya, online-nya lebih ke acara-acara perusahaan. Kalau misalnya online inisiatif sendiri sih memang belum pernah ya, karena lebih ke keterbatasan kan itu kan takutnya nggak presisi atau nggak sesuai dengan harapan kan, karena pengennya bagus juga gitu. Kayak gitu ya. Selama pandemi sih ya ada beberapa pekerjaan yang akhirnya dikerjakan secara online seperti itu. Live online juga ada seperti itu. Jadi nggak masalah ya Mbak ya, lewat online, performance lewat online untuk melukis pasir itu udah biasa. Bisa. Ya, ini mungkin pertanyaan terakhir Mbak. Kira-kira ada rencana mau kolaborasi lagi nggak dengan teman-teman seniman penyandang disabilitas? Boleh dong, bisa. Iya, salah lari. Ayo, boleh. Boleh, nanti kita kolaborasi lagi, siapa tahu kita bisa membuat sesuatu yang lebih daripada, maksudnya sesuatu yang baru, lebih daripada Pak Faisal mungkin mengajak teman-teman banyak gitu kan. Jadi kan istilahnya orang tuh recognize gitu, penyandang disabilitas juga mampu mengerjakan itu.
Iya. Ya, mudah-mudahan pandemi segera berlalu, lalu kita bisa ketemuan, bisa kolaborasi lagi, atau juga teman-teman penyandang disabilitas juga kalau ada yang tertarik untuk jadi pelukis pasir, mungkin bisa hubungi Mbak Vina atau dengan Kang Denny juga ya, Mbak ya. Iya, boleh. Iya. Ditunggu. Ya, terima kasih banyak Mbak Vina, Kang Denny. Maaf udah mengganggu ini weekendnya. Enggak dong, kita mah santai di sini. Ayah. Ngomong-ngomong masih ini Mbak, masih tinggal di Bandung tuh di daerah Dago, masih di sana juga. Ada rumah aja, cuman tinggalnya di Jakarta sekarang. Oh, tapi yang di Dago masih. Iya. Iya, ini adanya siapa nih namanya, Dek? Mas, siapa namanya? Bilang namanya siapa? Sayang itu tanya dulu. Ayah nggak mau main nanti. Fokusnya lagi ke mainan. Tuh, bilang dulu namanya siapa? Namanya aja disebut. Namanya siapa? Namanya siapa? Ngantuk. Malu dia. Namanya siapa? Deren. Ya, makasih banyak Kak Deren ya. Iya. Makasih juga Kang Denny, tadi kita udah. Iya, nanti kalau ada yang bisa kita kerjakan bersama-sama, berkarya lagi kita. Sip Kang Denny, nanti kita kontak-kontakan lagi. Amin, iya. Terima kasih banyak terus buat semuanya, ya. Ya, Kang Denny dan Mbak Vina juga keluarga juga sehat selalu juga. Amin, iya. Terima kasih banyak. Sami-sami, Sawang Sunat, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.